Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang semuanya untuk penonton. Jadi eh, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang dijadikan sebagai tugas UTS, lebih tepatnya yaitu mata kuliah metode penelitian atau metopel. Dan tugas ini diberikan oleh dosen Bu Heliawati Hamrul Eskom Mkom. Jadi sebelum kita masuk ke tugasnya, jadi saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM D0217373. Jadi bisa dilihat di atas ya NIM-nya. Dan saya lebih tepatnya di kelas TID atau kelas D, Teknik Informatika, dan angkatan 17. Jadi prodi saya adalah informatika dari Fakultas Teknik dari Universitas Sulawesi Barat. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi tugas saya yang kemarin itu disuruh buat proposal, dan adapun judul yang saya angkat adalah manajemen administrasi rumah sakit berbasis web. Dan studi kasusnya saya ambil adalah Rumah Sakit Umum Darurat Majene. Baiklah, jadi di proposal kali ini saya sudah cantumkan di ini ya, di deskripsi link untuk materinya. Jadi itu terbagi jadi dua tugas kemarin. Tugas yang pertama itu buat judul latar belakang, rumusan masalah, dan yang tugas kedua itu adalah literatur review. Jadi ada juga literatur reviewnya. Jadi yang saya akan paparkan di sini adalah poin-poin pentingnya saja yang sudah saya rangkum ya. Baiklah, jadi disadari bahwa kondisi pelayanan masyarakat masih dilakukan secara manual dengan melakukan pendataan yang dilakukan secara manual dalam artian pada suatu pendataan pembukuan masih tersimpan dalam kumpulan berkas. Nah, yang mungkin saja hal ini dapat menyebabkan adanya kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas. Jadi ini biasa ada pengumpulan data dalam bentuk berkas, jadi masih sering biasa ada kesalahan dalam penginputan berkasnya oleh petugas itu sendiri. Lamanya dalam proses antrian administrasi juga menyebabkan proses administrasi itu agak cukup lama. Prosedur yang masih berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu menunggu, biaya yang harus dikeluarkan, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap masyarakat. Sistem yang berjalan saat ini belum optimal, karena itu perlu adanya peningkatan sistem secara terkomputerisasi pada laporan administrasi di rumah sakit. Maka dari itu diperlukan sistem yang baik untuk kepentingan administrasi rumah sakit, yang akan memberikan kemudahan, ketepatan, dan kecepatan di dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan semua pihak yang membutuhkan. Pun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi yang menyajikan informasi pelayanan administrasi rumah sakit umum daerah Majene. Dan tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran administrasi medis di rumah sakit yang diharapkan mampu memberikan kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Sistem ini juga dapat memberikan kemudahan bagi para petugas yang mengolah data dan membuat laporan. Adapun manfaatnya yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi. Adapun batasan masalahnya adalah perancangan ini hanya berupa aplikasi manajemen administrasi berbasis web sistem administrasi rumah sakit, dan ini lebih difokuskan hanya untuk daerah Majene, yaitu Rumah Sakit Umum Majene. Oke, baiklah kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu adalah literatur review. Jadi penelitian tentang manajemen administrasi rumah sakit ini telah banyak melakukan riset dan survei dari beberapa jurnal.
dan saya sudah mengambil dari beberapa jurnal terkait yang hampir mirip-mirip lah dengan metode yang saya gunakan. Jadi saya akan tampilkan daftar pustakanya di atas, teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama adalah dari 15 Novianto, Teddy Setiadi, Lis Wayuningsi. Jadi mereka ini melakukan penelitian pada tahun 2014, penelitian tentang implementasi SIKADES atau Sistem Informasi Kependudukan Desa untuk kemudahan layanan administrasi desa berbasis web mobile. Jadi ini saya ambil karena hampir mirip-mirip ya, yaitu melakukan metode penelayanan administrasi menggunakan aplikasi mobile, tapi saya menggunakan aplikasi website. Jadi penelitian ini berhasil mengimplementasikan SIKADES atau Sistem Informasi Kependudukan Desa yang memanfaatkan teknologi web mobile. Oh, jadi hampir mirip ya, dia menggunakan web tapi di mobile. Jadi saya menggunakan web juga, tapi ini implementasinya belum kelihatan karena masih dalam bentuk proposal awal. Jadi masih baru latar belakang dan rumusan masalahnya. Untuk kemudahan layanan berdasarkan pengujian sistem serta pelatihan yang dilaksanakan sistem ini telah layak dikembangkan dan memungkinkan mengembangkan untuk daerah lain. Jadi penelitiannya ini atau SIKADES yang mereka buat itu sudah layak dan dapat lolos ke pengembangan selanjutnya. Jadi kita lanjut ke literatur yang kedua atau sumber yang kedua yang saya ambil. Yang kedua itu adalah Irwandi Tanjung dan Darmata Sukrianto melakukan penelitian pada tahun 2017. Penelitian tentang perancangan sistem informasi rekam. Perancangan sistem informasi rekam medis terpadu dalam upaya peningkatan pelayanan rumah sakit jiwa. Jadi tujuan pengolahan rekam medis ini untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah sakit, yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Lanjut ke yang ketiga, dari Hilya Magdalena dan Fatul Khori Ramadan melakukan penelitian pada tahun 2018 tentang aplikasi registrasi pasien berbasis web di unit gawat darurat. Hasil pengembangan sistem berbasis web untuk sistem registrasi pasien UGD pada Rumah Sakit Tima Pangkala Pinang secara bertahap dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam hal ini adalah petugas UGD. Baiklah, yang selanjutnya adalah Muhammad Topan dan ada Hans F. Wowor, Saverius BN Najoan melakukan penelitian pada tahun 2015 tentang perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web. Sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web yang telah dihasilkan pada perancangan ini dapat digunakan untuk mengelola data pasien rawat jalan, rawat inap, pelayanan apotik, dan pelayanan kasir. Adapun setiap bagian pelayanan dapat merekap seluruh data pasien maupun data keuangan untuk bagian kasir dan apotik. Untuk menghasilkan sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan manajemen rumah sakit, harus dilakukan komunikasi yang baik dengan pasien manajemen sebelum sistem diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah Abdurrahman Ahmad Siddiq Nada Nazaha melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang perancangan sistem informasi administrasi pembayaran SPP siswa berbasis web di SMK Al-Amanah. Kendala yang terdapat dalam sistem berjalan saat ini mengenai administrasi pembayaran SPP yang sering menyita waktu lama ketika proses antrian pembayaran di setiap bulannya dan terkadang dapat mengakibatkan salah perhitungan data dalam pembuatan laporan. Hasil laporan disajikan kurang optimal karena masih disimpan dalam sebuah buku dan bagian bendahara harus mengurutkan satu persatu dan seluruh data yang ada,
sampai data yang diinginkan ditemukan saat pembuatan hasil laporan yang akan diberikan kepada pimpinan sekolah. Kita lanjut dari Jenny Sundari melakukan penelitian pada tahun 2016. Jadi ini Jenny sendirian ya, tentang sistem informasi pelayanan puskesmas berbasis web. Dengan adanya website ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segi pelayanan, waktu dan biaya pada puskesmas yang diteliti oleh Jenny ini. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya adalah Pasca Parastian Rizky Alfiasca, Antok Suprianto, dan Panjawati Sudar Maniang Yas. Dan mereka ini dalam membuat rancang bangun sistem informasi manajemen arsip berbasis web pada Rumah Sakit Bedah Surabaya di Surabaya. Mereka ini dari Universitas Dinamika ya. Penelitiannya itu dibuat di tahun 2014. Mengingat pentingnya arsip di rumah sakit, maka arsip tidak boleh rusak, hilang, dan pendistribusian arsip harus tepat waktu ke departemen yang dituju. Bermacam-macam kegiatan dari yang bersifat medis maupun non-medis. Kegiatan pengarsipan seperti pencatatan surat masuk dan surat keluar, penyimpanan dokumentasi, membutuhkan pengolahan dan manajemen yang baik dan efisien. Jadi kita lanjut, ada Adi Sigit Nugroho dan Kuri Puspita Ningsi. Mereka ini membuat manajemen data standar pelayanan minimal rumah sakit di tahun 2020. Penelitian ini untuk mengetahui data manajemen standar pelayanan, pemanfaatan dan standar pelayanan minimal untuk memenuhi persyaratan perundangan, persyaratan pelanggan, persyaratan Badan Layanan Umum Daerah, pengukuran mutu pelayanan, dan sebagai otak ukur kinerja rumah sakit. Indikator tersebut merupakan suatu pencapaian yang dinilai secara kuantitatif maupun kualitas dengan tujuan untuk menentukan sasaran dari indikator SPM tertentu. Baiklah, kita langsung aja lanjut di yang selanjutnya adalah Dwi Nurabdayani Yanti dan Guenawon Broto Saputro melakukan penelitian pada tahun 2019 tentang rancang bangun sistem informasi administrasi kursus menyelam berbasis web. Sistem yang diajukan dapat memudahkan calon siswi pelanggan dalam proses pendaftaran kursus. Dengan dibuatkan akun pribadi siswa secara online akan memudahkan siswa dalam melakukan pengecekan status kelulusannya. Data non-sertifikasi siswa yang tersimpan di database akan membantu siswa mendapatkan informasi sertifikasinya kembali apabila kartu sudah jadi. Dan yang terakhir adalah dari Ardiansa dan Evialdi adalah analisis dan perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis website pada Rumah Sakit Umum Kambang Kota Jambi. Jurnal Manajemen Sistem Informasi dibuat pada tahun 2021. Jadi ini baru-baru ya. Masih menggunakan cara konvensional baik dalam jumlah antrian, jadwal informasi dokter, dan jumlah pasien yang sudah mendaftar. Pasien memperoleh nomor antrian berobat harus langsung datang ke rumah sakit dan mengetahui jadwal dokter dan jumlah pasien mendaftar berobat, membuat sistem yang berjalan menjadi kurang efektif dan lama. Proses yang dilakukan pihak rumah sakit. Jadi mereka ini membuat sebuah aplikasi website yang membuat proses di rumah sakit itu lebih efisien. Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis website. Jadi itulah tadi sedikit penyampaian atau pemaparan tentang tugas Metopel ini. Jadi mulai dari judulnya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, itu ada di tugas 1 yang saya buat. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja di deskripsi, dan ada juga literatur review yang saya ambil dari Google. Mungkin bisa cari-cari di Google Scholar. Jadi saya ambilnya di sana. Dan sudah saya baca-baca juga dari literaturnya. Jadi itu yang saya ambil literaturnya itu terkait semua, ada keterkaitan dari proposal yang saya buat.
Jadi mungkin cukup sampai di sini untuk tugas UTS-nya yang videonya yang saya buat, dan banyak-banyak terima